Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena kedatangan tamu kita, Ketum SPPLN Pak Imam Berali. Oke, salam jas bro ketua, tapi namaste aja lah ya. Jas bro kayak gini ya. Jas bro ya. Oke, jas bro. Oke. Ketua gimana kita sehat gitu ah? Alhamdulillah dalam kondisi padat jadwal agenda ini. Bang Helbi, kita hari ini mungkin khusus karena ada ketum di sini, jadi kita mengulas kegiatan SPPLN, terutama di PP Ketua. DPP dalam hal ini kan udah bulan Maret, mungkin selama triwulan 1 apa aja kegiatan yang telah dibuat oleh DPP, kemudian hal-hal isu-isu yang menjadi pertanyaan kan PKB, mau gimana kelanjutannya. Nah yang terakhir itu kan rencana Rakernas, cuma ada hal-hal sehingga menyebabkan kenapa ditunda. Kemudian juga ada tentang PLN ini kayak lagu band di kota Bang Helgi, mau dibawa kemana ya? Armada, mau dibawa kemana PLN ini? Karena ada transformasi PLN gitu ya, juga itu. Dan mungkin yang terakhir, yang lagi jadi status siaga di Indonesia maupun di PLN sendiri ketua dengan COVID-19 ini dari SPPLN seperti apa tindak lanjutnya dan arahan dari Ketua Umum kita Pak Abrat untuk seluruh anggota nanti. Kira-kira mungkin sambil ngopi Ketua. Oke. Ini PY dari ada endorse tadi. Iya, tapi ya kita kecil-kecilan dulu. Oke. Sambil nyantai aja. Iya, silakan. Men, Silakan. satu lagi men. Aduh, apa Bang ya? Aman. Iya. Aman kita. Jadi Ya, dah. baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih Pak Fadi dan Bang Adam, Om Probo, juru kamera tentang penyebaran wabah COVID-19 ya, virus corona. Ada berbagai edaran yang kita terima, baik itu melalui email maupun melalui medsos. Ini yang harus kita follow up-in karena ini namanya virus, dia tidak nampak tapi sangat di mana-mana, berbahaya. Berbahaya. Beda sama orang, kalau orang masih bisa kita cari, kalau yang ini nggak nampak secara kasat mata, dan itu harus kita ikutin aturan atau SOP yang sudah ditetapkan supaya kita aman dan sehat dalam bekerja. Apalagi terkait berapa unit kita khususnya di PLN ini sudah mulai diterapkan WFH ya, work from home. Jadi kita berharap persoalan-persoalan seperti ini bukan hanya sekedar bagaimana mengatur pegawai untuk bekerja dari rumah, tapi ada kaitannya dengan masalah pengaturan jam kerja, yang kaitannya nanti ke perhitungan IKS dan seterusnya gitu ya. Kemudian pegawai PLN secara kompetensi core business PLN juga jam kerjanya beragam, tidak sama. Ada di admin atau di data usaha misalnya, yang kantor ada operator, ada PDKB dan sebagainya. Nah ini yang mau kita bicarakan dengan direksi terkait edaran Disnaker Provinsi DKI Jakarta. Jadi masalah pengaturan jam kerja terkait proteksi penyebaran wabah ini, instruksinya itu atau edarannya itu harus dikomunikasikan dengan serikat pekerja, serikat buruh yang ada dalam perusahaan itu. Karena ini menyangkut pegawai ya. Dan konsekuensi lain yang mungkin menjadi ikutan daripada berlakunya WFH tadi. Nah ini yang mau kita sikapin, dan karena ada pandemi ini, wabah yang bukan hanya di Indonesia tapi juga sudah dunia. Ini kita kemarin sudah berencana melaksanakan Rakernas tanggal 23-24 Maret. 23-24 Maret. Jadi minggu yang lalu tim perumus materi sudah selesai. Hanya saja dengan mempertimbangkan penyebaran wabah ini yang begitu cepat, maka kita menunda sampai dengan waktu yang belum bisa kita tentukan.
Kemudian kita juga menerima tadi dari BNPB terkait perpanjangan waktu status apa namanya, darurat darurat bencana penyebaran wabah apa? virus corona, yaitu sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Nah, ini mungkin juga perlu kita cermatin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, mungkin secara perusahaan kita ini mungkin ada pengaturannya harus seragam, harus seragam, jangan nanti timbul masalah-masalah lain dari ketidakseragaman. Ya, kita berharap juga pemerintah memberikan keseragaman juga secara terpusat, secara nasional, gitu, sehingga masing-masing daerah tidak apa namanya, bisa sama dalam hal penanggulangan virus corona ini. Itu harapan kita. Nah, kita sudah minta jadwal ke Dir HCM untuk ketemu besok, mudah-mudahan besok ada waktu untuk Besok membahas masalah work from home ini atau bekerja dari rumah gitu. Itu yang pertama. yang COVID-19 ya. COVID-19. Namanya keren COVID ya. COVID. Kalau corona agak apa ya kan? COVID-19 itu. Baik, itu yang COVID-19, jadi artinya kita mendukung apa yang dilakukan oleh perseroan dalam hal ini manajemen, tapi tetap mengikuti kaidah-kaidah peraturan yang berlaku. Ada imbauan dari pemerintah setempat, pemerintah pusat, dan kita ingin mengikuti aturan itu. Yang penting jangan sampai hak-hak pegawai itu apa ya, jadi berkurang gitu ya kira-kira. Jangan sampai jadi keandalan pelayanan di pembangkit ataupun kalau kami kan di pembangkit, ada juga yang di transmisi, distribusi, jangan sampai terganggu. Nah, mudah-mudahan usulan-usulan yang akan dibawa nanti kepada Dir HCM membawa manfaat untuk kita semua gitu. Kami doakan semoga Ya, lancar. cuman dari edaran Disnaker Provinsi DKI itu pelayanan umum katanya, gitu kan. Kesehatan, kemudian bahan pokok dan BBM tidak masuk. Tidak PLN. masuk, iya. Nah, tapi PLN ini sebenarnya mungkin satu-satunya produsen yang mengantarkan hasil produksinya 24 jam langsung kepada pelanggan. Dan pelanggan kita itu khususnya tadi yang pelayanan kesehatan, rumah-rumah sakit itu bergantung kepada listrik. Listrik. Seharusnya kita yang lebih apa namanya terdampak daripada edaran Disnaker Provinsi DKI itu. Bagaimana pengaturan jam kerja kita, misalnya kawan-kawan operator, ya kawan-kawan operator nggak bisa diatur jam kerjanya karena memang dia harus berkesinambungan, shift gitu kan. PDKB pelayanan teknik misalnya nyari artek, itu kan mesti 24 jam on call. Ya, mungkin tambahan masukan gitu. Jadi artinya ada petugas yang kita memang tidak diatur bekerja work from home, memang dia petugas untuk menjaga mesin. Paling tidak ada fasilitas sarana itu terpenuhi gitu. Artinya dia tidak perlu naik kendaraan sendiri, ada sarana yang membawa mereka. Jadi dia tidak melintasi keramaian, tidak jumpa orang gitu kan. Artinya dia langsung dari rumah ke tujuan, nggak mampir-mampir misalnya. Itu yang kita ya dengan kondisi sekarang kan seperti itu. Kemudian pengukuran suhu tubuh yang di ruang operator CCR itu sendiri. Nah, kemudian mungkin salah satunya penyediaan suplemen dan lain-lain. Mungkin kita nanti kasih masukan juga. Tambahan lagi Om, bukan hanya itu, ini kawan-kawan di pemeliharaan juga yang dikejar tenggat waktu Ya, pemeliharaan. betul. Kan bisa saja kawan-kawan itu juga sip-sipan itu. Artinya bekerja 24 jam demi percepatan pemeliharaannya. Itu juga kawan-kawan kita yang di UIP, di proyek-proyek, atau di Pusertif misalnya untuk mensertifikasi layak operasi satu peralatan gitu kan. Itu kan nggak bisa juga ditunda-tunda pekerjaannya. Nah, kita berharap pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat ditunda ini ada kejelasan bagaimana pengaturannya. Gitu ya. Kemudian ikutannya daripada melokalisir wabah penyakit ini bukan hanya kepada pegawai, kita berharap ada juga tindakan lebih gitu, kepada keluarga pegawai. Oh iya. Maupun OS dan keluarganya. Ya, karena kita bersinggungan, di berinteraksi gitu kan. Satu area kerja gitu ya. Satu. Dan juga bertemu. Jadi kita berharap bisa semuanya itu bisa kita lokalisir lah. Karena kita bekerja di PLN ini banyak gitu kan. Stakeholder kita banyak. Kita berharap itu bisa kita
atur sedemikian rupa, mungkin seperti yang kita apakan tadi, Om, buat gugus, Ya, gugus kerja. gugus kerja. Jadi PIC yang ditunjuk dan terkait hal-hal apa, jadi jelas dia. Iya. Tuh. Mudah-mudahan nanti kita siapkan untuk kita sendiri di PDPU. Mungkin kalau memang nanti unit-unit lain bisa lebih baik. Kayak itu. Oke. Ada lagi gitu tentang itu mungkin Tentang COVID, sepertinya sudah ya lengkap ya. sudah ada jelas lah arahannya, ada pemerintah ada, tinggal kita mengimplementasi dan mensinkronkan saja, gitu aja, sehingga biar jalannya baik dan benar itu. PLB ada tambahan? Mungkin setelah itu ketua yang penundaan Rakernas tadi sudah disampaikan juga kayak tadi ya. Rakernas itu Sudah- lebih sudah kepada tadi. masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Betul, jadi pertimbangannya tidak kurang dari hal itu. Makanya kita memikirkan DPP memikirkan anggota juga kan, Iya. jangan sampai terpapar. Karena lokasinya kalau tidak salah awalnya di Jogja, kemudian di Jakarta. Nah, dua kota ini kan yang saat ini menjadi perhatian juga ya. Bahwasanya termasuk provinsi yang menjadi perhatian penyebaran virus. Iya. Sehingga itu salah satu alasan bahwasanya ini ditunda bukan karena hal-hal lainnya gitu ya. Hal-hal lain, ya. Jadi jangan sampai diartikan begini ini enggak lah. Itu terlalu jauh mengartikan menurut kita. Jadi kita menunda itu pertama tadi masalah keselamatan kesehatan kerja kita gitu ya. Nah, wabah ini. Kemudian ketika kita tetap paksakan perhitungan kita itu timbul penetapan apakah itu secara nasional dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah sendiri yang seperti edaran-edaran yang sudah kita terima itu akhirnya tetap harus dibatalkan. Sementara kawan-kawan dari Sabang sampai Papua itu sudah beli tiket. Itu kan Ya, takutnya. rugi kita. Betul. Gitu, kan. Artinya kita menghindari juga hal-hal yang mubazir seperti Artinya keputusan itu di jauh hari diambil setelah adanya instruksi, juga adanya jangan sampai akomodasi sarana transportasi sudah dibeli jadinya mubazir gitu. Iya. karena nggak ada tiket bisa kembali 100% gitu kan. Iya. Paling banyak 80% itu pun 3 bulan ya kan. Ya kan, Bo? Ya, mungkin itu untuk Rakernas, kemudian COVID-19 tadi bagaimana antisipasinya. Yang ketiga tidak kalah menarik mungkin perundingan PKB itu, Pak. Perundingan PKB ini kan Pak, mungkin info teman-teman yang terakhir didengar adalah hasil dari Palembang kalau gitu ya. Hasil dari Palembang adalah Rakernas, pertemuan serikat, kemudian ada legal opinion dari kementerian nggak salah. Nah, mungkin dari situ bisa ketua rangkai sampai dengan saat ini apa hasil akhir terakhirnya lah, paling akhir sampai dengan triwulan 1 ini. Gitu. Jadi terkait perundingan PKB kita sudah berupaya gitu ya untuk melakukan hal-hal yang mengarah kepada lanjutan perundingan PKB. Karena kita bukan minta perundingan PKB itu dari awal, tapi melanjutkan perundingan PKB. Tolong digarisbawahi, melanjutkan perundingan PKB yang terhenti. Yaitu September 2016. September 2016. Artinya sudah 3 tahun yang lalu terhentinya perundingan PKB kita, gitu ya. Dan itu sudah kita lakukan upaya-upaya karena di PLN ini faktanya ada lebih dari 1 serikat. Betul. Jadi bukan hanya kita SPPLN, ada serikat yang lain. Maka langkah-langkah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan itu ada namanya tahapan verifikasi anggota serikat yang ada. Dan itu sudah dilaksanakan Agustus dan September gitu ya. Sehingga dapatlah jumlah data anggota. Nah, kemudian dalam pertemuan dari kita sudah bersurat ke manajemen terkait dengan hasil verifikasi tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan 4 serikat. Serikat ya. Tanggal 9-10 Januari 2020 di Palembang. Iya, Palembang. Yang menyepakati kita minta legal opini kepada Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan alhamdulillah kajian atau legal opini tadi, pendapat hukum tadi sudah ada dan sudah disampaikan oleh EPV ACMS kepada seluruh serikat. Bahwasanya inti daripada legal opini yang dibuat atau pendapat hukum yang dibuat itu adalah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu terkait dengan Undang-Undang 13 tentang PKB, kemudian PP nomor 28 tahun 2014,
tentang tata cara pembuatan peraturan perusahaan dan pembuatan PKB dan pendaftarannya gitu. Nah itu digariskan bahwasanya yang bisa berunding itu adalah serikat pekerja buruh yang tercatat di instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, dia mempunyai jumlah anggota minimal 10% 10% dari jumlah dari pekerja jumlah buruh dalam satu perusahaan. Ini Jumlah mengacu pegawai. kepada putusan MK Ya. nomor 111 ya, salah tahun 2009. Kemudian juga Permenaker yang sebagaimana kita sebut tadi. Jadi yang bisa berunding itu kalau lebih dari satu serikat, yaitu serikat yang mempunyai anggota 10% dan itu pun dibatasi 3 serikat. 3 serikat. Mempunyai anggota Hmm. minimal 10%. Nah, dari hasil verifikasi kemarin kan nampak jumlah anggota yang memenuhi itu adalah Laskar dengan SPPLN. SPPLN. Hmm. Nah, kita berharap dan kemarin hari Selasa yang lalu kita mengundang PPACMS dan EPPOD Organization Development. Ya. Desa. terkait materi Rakernas kita. Nah, Jadi kepada EPPACMS kita tanya tentang lanjutan program PKB. Beliau nyatakan ya siap, dan kita tanya juga sebagai ketua tim perundingnya, beliau menyebut Pak Ali Wardana. Artinya sudah ada gambaran ke arah sana. Dan kita juga kira-kira memberikan tenggat waktu juga. Nggak mungkin kita berlama-lama menunggu. betul. Ya. Kalau manajemen nggak mau berunding PKB, itu ada aturan main juga. Ya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Itu masuk kepada ranah perselisihan. Perselisihan kepentingan. Itu juga kita kasih tenggat waktu. Artinya kita tidak mau juga berlama-lama dalam ketidakpastian hukum itu. Kita akan tempuh upaya itu. Seyogianya ini kita bicarakan dulu di Rakernas. Benar. Tapi karena sifatnya force majeure, kita tidak bisa memaksakan adanya Rakernas itu. Tapi langkah DPP akan tetap kita tempuh dalam strategi-strategi yang tentu kita hitung juga risiko-risikonya gitu kan. Nah ini yang mau kita tetap jajaki komunikasi dengan pihak manajemen. Harapan kita seiring waktu penanganan wabah penyakit kasih tetap kita jalankan. Ya. Artinya mudah-mudahan dengan konten kita kali ini dapat juga mengedukasi, mensiarkan apa-apa progres tadi gitu lah. Artinya progres-progres yang telah dilakukan harusnya di Rakernas, cuma karena kondisi jadi itu ditunda. Mudah-mudahan ini dapat membantu menjelaskan, kira-kira itu. Jadi urgensi perundingan PKB ini bukan datang dari kita saja, Betul. ya. Ya. Karena manajemen juga harusnya yang lebih intens untuk mengajak serikat pekerja, khususnya kita SPPLN ini. Ya. Karena faktanya PKB yang ada itu adalah PKB antara direksi PLN dengan SPPLN, Betul. ya kan? Fakta itu Fakta. ya. Itu nggak bisa kita bantah karena Iya. PKB-nya sampai saat ini masih berlaku. Ini bukan hanya kita yang harusnya ngotot untuk berunding PKB, tapi juga manajemen harusnya melihat aturan-aturan yang ada itu tidak relevan lagi dengan situasi kondisi terkini. Karena katanya ada game hukum terbirit-birit mengejar perkembangan masyarakatnya. Inilah yang terjadi di dalam kita ini. Nah, itu harapannya segera kita berunding PKB pada kesempatan pertama kalau bisa ya mungkin April itu sudah ada gambaran dari kita untuk berunding PKB. Dan tim berunding PKB SPPLN sudah kita bentuk. Dan tim berunding SP kita juga sudah melakukan workshop, artinya menyinkronkan pemahaman-pemahaman, pengayaan informasi, memperbandingkan PKB yang ada dengan draft PKB yang sudah kita bawa ke meja perundingan, maupun tambahan-tambahan seiring situasi kondisi kekinian kita. Itu sudah dilakukan upaya-upaya ke arah sana. Sehingga tim perunding kita, ketika manajemen mengajak perunding, kita insya Allah siap. Secara mental, secara pengetahuan, dalam hal bernegosiasi, kita meyakini tim perunding kita insya Allah siap. Karena sudah di workshopkan. Ya. Mungkin kalau boleh tambahan untuk perunding WKB, kebetulan juga ditunjuk DPP, kami mewakili WKSBO, jadi di tim itu juga seperti kata Ketum sampaikan, kita sudah melakukan pengayaan, ada workshop sudah
3 kali gitu ya kalau nggak salah ya. Waktu pertama kita mendengarkan narasumber dari tim yang dulu pernah berunding. Jadi pengayaannya itu. Yang kedua kita undang narasumber dari luar maupun dari PSI, dari Public Service Internasional kan. Nah itu mereka menyampaikan bagaimana bunyi PKB secara umum. Jadi itu pengayaan kedua. Nah, pengayaan ketiga minggu yang lalu ya ketika kalau salah ya rata-rata ada sekalian juga untuk tim rumus rakernas materi itu. Di situ mengundang pihak perseroan dalam hal ini EPP HCMS dan maupun EPP Organization Development. Jadi di situ kita semacam apa ya, mereka menyampaikan materi PLN ini seperti apa gambarnya yang mau dibawa ke depan. Atas dasar itu kita sikapi gitu kira-kira. Jadi kita tidak serta-merta ini tidak setuju, ini jelek, ini bagus, enggak. Artinya kita lihat dulu barangnya apa, kita evaluasi, kita telaah, baru kita sikapi kan kira-kira gitu dasar ininya, pola berpikirnya. Jadi kita tetap menggunakan smart etika elegan itu gitu ya. Jadi kira-kira itu untuk tambahannya. Ya, kemudian masalah SPPD, Rapimnas kita di Jogja kemarin kan sudah memutuskan jika manajemen tetap melakukan penindakan, jadi bagi anggota yang minta diadvokasi itu diadvokasi oleh DPC, DPD. Ya, betul. Ya, kalau misalnya minta supervisi nanti disupervisi oleh DPP dari Departemen Advokasi gitu ya. Bagaimana upaya yang harus dilakukan sesuai tahapan-tahapan penyelesaian persisian industrial. Nah, itu yang mau kita tunggu. Kalau sudah dilaksanakan itu, maka DPP juga akan mencoba mengajak komunikasi direksi. Inilah fakta yang terjadi di unit kita. Nah, itu yang kita harapkan ada dissenting opinion lah, ya, pendapat yang berbeda daripada yang sudah dilakukan saat ini. Sehingga ini menjadi evaluasi bagi perusahaan kita. Jadi mungkin bisa dikatakan juga ada alasan pemaaf, gitu ya. Karena belum ada aturan yang mengatur. Karena berlaku azas legalitas di sistem hukum Indonesia kita. Orang tidak bisa dihukum kalau belum ada hukum yang mengaturnya. Jadi dari mana dasarnya menghukum seorang? Tadi kalau pasal 5 ayat 20 nggak bisa. Membuat menggunakan surat perintah pengadilan di luar kompetensi faktanya kan orang dinas. Menjalankan, hanya saja ada hal di situ. Ya. Nah, ini yang mau kita selesaikan. Kita buatkan hukumnya baru itu bisa diterapkan. Kemudian juga aturan ini juga aturan baru yang kalau tidak salah gitu ya, belum ada evaluasinya juga kan. Artinya harusnya ada evaluasi seperti apa penerapannya dulu gitu. Ya. Jadi gini, surat apa namanya? Peraturan Direksi nomor 314 itu lahir di tengah suasana perundingan PKB. Jadi tim perunding manajemen itu baru memaparkan konsep perubahan dari SKD 007 tentang peradilan dinas pegawai. Gitu ya. Nah itu baru konsep pemaparan. Jadi kita tanya kenapa harus dirubah, urgensinya apa. Kemudian apa tidak memahami secara demografi atau secara geografi, bagaimana unit-unit kita, bagaimana pegawai PLN bekerja di seluruh pelosok tanah air ini. Jadi pegawai PLN itu bukan hanya bekerja di kota besar, tapi juga sampai ke daerah terpencil, daerah terluar dan tertinggal. Artinya untuk akses jalan ke sana aja susah, apalagi penginapan yang diharap. Nah itu bisa kita lihat kawan-kawan di pembebasan lahan, di pemasangan tapak tower, penarikan jaringan transmisi, kemudian di pembangkit-pembangkit yang skala kecil tersebar, itu kan bukan di kota, itu banyak di tengah hutan gitu kan. Jadi nggak cocok 314 itu diberlakukan untuk pegawai PLN. Nah, kemudian kita juga pernah bertemu sebelumnya dengan Diracem Pak Ali. Pak Ali itu menjanjikan akan menguji coba dulu peraturan itu untuk pegawai kantor pusat. Ujuk-ujuk Oktober 2016 itu keluar Perda 314 yang berlaku per 1 November 2016. Inilah dampaknya. Seluruh PLN. Untuk seluruh PLN. Inilah dampaknya. Ragu PBM untuk melakukan penindakan karena belum diatur dalam peraturan sebelum pegawai. Nah ini yang mau kita coba rubah nanti ke depan sehingga aturan-aturan itu tetap mengacu pada PKB dan
peraturan sebelum pegawai. PDP. Ya. Nah ini kaitannya juga masalah fakta integritas yang kemarin juga Oh ya, agak sempat. sedikit. Ya, padahal harus ini kan tiap tahun itu, tahun yang lalu juga sudah dilakukan. Ya, nggak ada masalah kan gitu. Begitu tahun ini agak ada yang aneh kan, janggal gitu. Artinya gua kenapa? Ya udah sama aja gitu loh ya. Ya itu kira-kira gitu. Gimana gitu? Fakta integritas sudah kita sikapi. Hmm. Ya syukur poin 6 dan poin 8 karena ada dua versi formatnya kita lihat Betul kemarin. ya. Ya. Ada yang 7 angka 8 angka, ada yang 6 angka. Iya, Ya kan? Nah, itu ada kita analisa nggak ada kaitan poin 6 dan poin 8 itu dengan poin-poin di atasnya. Relevansinya ya. Nggak ada relevansinya. Karena itu semacam konsekuensi apabila poin 1 sampai 5 atau 1 poin sampai 7 nggak dilaksanakan, maka konsekuensinya poin 6 dan poin 8. Kalau itu ada relevansi seperti itu mungkin nggak ada masalah. Gitu. Iya benar. Nah, kita menganalisa itu alhamdulillah sudah ditanggapi oleh pihak manajemen. Kalau kita lihat dari apa yang beredar ini sudah tidak ada lagi poin itu. Tapi ya ada poin 2 yang agak rancu juga. Karena di sini tertulis peraturan perusahaan. Jadi harusnya ini kita bukan mengkoreksi. Ya. Kalau bicara masalah kepatuhan kita siap mendukung. GCG itu siap kita dukung karena itu tertuang dalam mukadimah PKB kita. Dalam mukadimah PKB kita. Maksudnya kita mendukung dilaksanakannya di sini. Cuman masalahnya, apakah pembuat konsep itu tidak mengerti apa itu peraturan perusahaan dan apa itu PKB? Ya. Apabila dalam satu perusahaan, ini perintah pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Karyawan BUMN adalah pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya diatur dalam perjanjian kerja bersama sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Jadi dalam PKB nggak ada lagi di BUMN itu, jadi nggak ada peraturan perusahaan dalam BUMN. Kecuali BUMN-nya mungkin belum ada serikat. Nah, di PLN ini sejak berubah bentuk perusahaan berdasarkan PP nomor 23 tahun 94, kemudian seiring era reformasi terbentuklah SPPLN yang dulu adanya Korpri. Yaitu 18 Agustus 99. Artinya sudah 20 tahun yang lalu lahir SPPLN ini dan lahirlah PKB yang dulu awalnya KKB namanya, Kesepakatan Kerja Bersama. Karena undang-undangnya berubah, maka menjadi perjanjian kerja bersama. Jadi nggak ada lagi peraturan perusahaan. Kita mengharapkan poin 2 itu yang ada kata peraturan perusahaan dihilangkan menjadi perjanjian kerja bersama. Ya. Itu menjadi koreksi bagi kita Ya, juga. saat itu juga kita. Yang kedua, saya menyikapinya ketika ada hal yang menyangkut kedisiplinan pegawai kayak tadi, ya, dipakailah PKB sebagai dasar PDP. Tapi kalau ada hal yang nggak dipakai. Jadi ini kan suatu standar ganda nih maksud saya ya. Toh ya artinya kita ikutin saja, kembalikan kepatuhan tadi gitu ya. PKB itu ya ketika di BUMN itu sudah ada SP-nya, ya PKB yang masuk di situ yang tertingginya. Kira-kira itu. Jadi termasuk juga yang ditanyakan adik-adik kita ACMS usia 46. Ah ya ini Ya, agak seksi makanya kita juga ya. katakan tadi Seksi. pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Nah, Ya, seluruh hak dan kewajiban termasuk pengangkatan, pemberhentian, kedudukan itu diatur dalam PKB. Jadi nggak ada aturan CMS yang usia 46 pensiun itu nggak ada. Karena pegawai PLN pensiunnya usia 56 tahun. Saya udah 46 tahun di PLN, belum dipensiunkan. Artinya saya pensiun insya Allah nanti 56 tahun. Belum ada satupun pegawai PLN kecuali yang pensiun dini yang 46 tahun. Pensiun dini ya. Karena dulu memang di 379 itu usia pensiunnya 45. Jadi kita katakan, kenapa di usia 45 dipensiunkan? Sedangkan pensiun dini aja 46 tahun. ya. Akhirnya dirubah di 1337 menjadi 46 tahun. Dan itu menjadi materi perundang PKB kita. Itu sudah kita sepakati dan tertuang dalam tatib perundang PKB. Metrik 9 metrik SK direksi bermasalah. 1337 ya. 379 junto 1337 tentang ACMS. Nah, itu yang harus kita cermati. Jadi adik-adik ACMS jangan ragu, tetaplah bekerja dengan baik.
kalau ada kesempatan untuk menambah wawasan keilmuan, silakan kuliah lagi. Ya bukan apa-apa, menggali potensi itu yang dapat merasakan kebaikannya nanti ya kita juga sendiri. Ya. Saya dulu operator, tapi saya kuliah sarjana hukum gitu, akhirnya gitu ya. Jadi bukan masalah apa namanya kita pensiun 46, nggak usah kita pikirin usia 46. Karena satu lagi, putusan awak kabin Garuda menjadi jurisprudensi, harusnya menjadi putusan hakim. Ya. Kalaupun ada kasus ini dinaikkan lagi ke pengadilan, majelis hakim harus memutus sesuai dengan putusan hakim yang sudah inkrah. Ya. Karena kasusnya sama. Sama. Itu namanya jurisprudensi. Jadi adik-adik ACMS harus tetaplah fokus bekerja, Ya. tingkatkan potensi insaninya. Yang mau kita perjuangkan sekarang diskriminasi karir. Ya. Apalagi di RACM kita Pak Muhammad Ali menyatakan tahun 2020 tidak ada belanja pegawai. Artinya tidak ada penambahan pegawai. Ini potensi bagi adik-adik untuk kita perjuangkan untuk bisa duduk di jabatan struktural. Jadi kita meminta hilangkan diskriminasi jabatan tadi.